akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Bapak pemimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Amin. Hai kids, senang sekali Kak Heri bisa ketemu kalian semua. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Heri bawa apa nih? Benar, Kak Heri bawa buku. Kalau bawa buku gini mah gampang ya. Tetapi bagaimana ya kalau Kak Heri bawa kelereng ini di atas buku ini? Pakai buku ini, kira-kira bisa nggak ya? Kita coba ya. Wah ini gerak terus kids. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Kalau misalkan di atas kepala bisa nggak ya? Coba ya. Wah jatuh. Nah kids, ternyata susah ya bahwa untuk menyeimbangkan bola atau kelereng ini untuk tetap berada di atas buku ini. Kita terus mencoba tetapi tidak mudah. Nah kids, terkadang di dalam hidup kita pun kita juga bisa saja loh mengalami saat-saat yang susah, saat-saat yang tidak mudah, kita pengen maju tetapi rasanya sulit. Nah hari ini kita juga akan belajar nih dari para rasul. Mereka ingin maju terus memberitakan Injil, tapi ternyata apa yang mereka buat ini tidak semudah yang dibayangkan. Ibarat seperti kayak tadi kelereng yang harus ditaruh di atas buku. Banyak sekali hal yang tidak mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, Kak Eri sudah siapkan video yang menolong kita untuk kita sama-sama belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Yuk kita sama-sama lihat. Petrus dan Yohanes telah ditangkap dan dibebaskan, namun mereka tidak berhenti memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang banyak. Para rasul melakukan banyak tanda dan mukjizat di antara orang-orang di Bait Allah, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang menggotong orang-orang yang sakit ke jalan. Mereka berharap ketika Petrus lewat, bayangannya akan menimpa orang itu dan menyembuhkan mereka. Kerumunan orang berdatangan membawa orang-orang yang sakit atau menderita, mereka semua disembuhkan. Imam besar dan para pemimpin agama lainnya sangat iri hati, sehingga mereka menangkap para rasul Yesus dan memenjarakan mereka. Tetapi pada malam itu seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan mengeluarkan para rasul. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Pergilah dan berdirilah di Bait Allah dan ceritakanlah kepada orang banyak tentang kehidupan ini." Maka keesokan paginya para rasul pergi ke Bait Allah dan mulai mengajar. Keesokan harinya, imam besar dan para pemimpin agama berkumpul. Mereka memerintahkan hamba-hamba mereka untuk pergi ke penjara dan membawa para rasul kepada mereka. Ketika para hamba itu sampai di penjara, pintu-pintu penjara dikunci dan dijaga. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam, para rasul tidak ada di sana. Para pemimpin menjadi bingung. Kemudian seseorang datang kepada mereka dan berkata, "Para rasul sedang mengajar di Bait Allah." Maka para pemimpin agama membawa para rasul ke hadapan mereka dan berkata, "Bukankah kami sudah menyuruh kamu untuk berhenti mengajar tentang Yesus? Semua orang di Yerusalem telah mendengarnya." Petrus menjawab, "Kita harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Allah telah membangkitkan Yesus untuk hidup kembali setelah kamu membunuhnya di kayu salib. Yesus adalah penguasa dan juru selamat kita. Dia datang untuk mengubah hati manusia dan mengampuni dosa-dosa mereka. Roh Kudus yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya membuktikan bahwa hal itu benar adanya." Para pemimpin Yahudi marah dan ingin membunuh Petrus dan para rasul lainnya. Tapi salah satu pemimpin agama, Gamaliel, berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, kamu harus berhati-hati. Orang-orang lain telah mengaku sebagai orang penting tetapi rencana mereka gagal. Jika orang-orang ini bohong dan kamu membiarkan mereka, rencana mereka juga akan gagal. Tetapi jika perkataan mereka berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat menghentikan mereka." Para pemimpin agama Yahudi setuju dengan Gamaliel. Alih-alih membunuh para rasul Yesus, mereka malah memukuli mereka dan menyuruh mereka berhenti berbicara tentang Yesus. Kemudian mereka membiarkan mereka pergi dengan bebas. Para rasul pergi sambil memuji Allah karena dianggap layak menderita bagi nama Yesus.
Setiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah penduduk, para rasul terus memberitakan tentang Yesus. Mereka memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus memanggil para pengikutnya untuk setia dan menceritakan kepada orang lain tentang Dia, bahkan di saat-saat sulit. Sebagaimana Yesus mengalami penolakan dan penderitaan, demikian juga para pengikutnya. Kita dapat bersukacita dalam penderitaan karena kita tahu bahwa Allah menggunakan penderitaan kita seperti penderitaan Kristus untuk kemuliaan-Nya. Nah kids, para rasul ketika mereka menaati Yesus untuk menceritakan akan Injil, membagikan akan kabar baik, mereka mulai menghadapi banyak kesulitan. Tetapi mereka tidak berhenti untuk membagikan Injil. Justru banyak orang yang datang kepada rasul untuk disembuhkan. Dan kalian tahu, para pemimpin agama menjadi marah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap para rasul dan memenjarakan mereka. Dan kita tahu apa yang terjadi pada malam ketika para rasul ditangkap. Wow, Allah mengutus seorang malaikat untuk menyelamatkan mereka. Malaikat itu menyuruh para rasul untuk pergi ke bait Allah dan di sana mereka mengajar tentang Yesus. Para rasul terus memberitakan kabar baik meskipun ada banyak yang mencoba untuk menghentikan mereka melakukan ini semua. Para pemimpin agama pada waktu itu sangat marah ketika mereka mendengar bahwa para rasul terus memberitakan tentang Yesus. Mereka menyuruh para rasul ini untuk tidak mengajar lagi tentang Yesus. Tetapi Petrus berkata bahwa mereka memilih untuk taat kepada Allah dan bukan kepada manusia atau kepada mereka. Kemudian kita tahu apa yang terjadi? Para pemimpin agama ini memukuli para rasul. Wah. Apa yang mereka lakukan setelah mereka dipukuli? Luar biasa. Mereka justru bersukacita karena mereka menganggap bahwa mereka layak menderita karena taat kepada Yesus. Meskipun para pemimpin agama menyuruh para rasul untuk berhenti mengajar, mereka tetap taat kepada Allah dan membagikan kabar baik di bait Allah dan di dalam rumah Allah. Para rasul membagikan kabar baik, bahkan mereka menghadapi berbagai macam kesulitan karena mereka ingin taat kepada Tuhan. Nah, Yesus pun ingin agar para pengikutnya menceritakan kepada orang lain tentang Dia, bahkan pada saat-saat yang sulit sekalipun. Kenapa? Karena memang Dia layak untuk kita taati, karena Dia memang adalah Tuhan kita. Nah, kids, Yesus memanggil para pengikutnya untuk setia dan menceritakan kepada orang lain tentang Dia, bahkan pada saat-saat yang sulit. Sebagaimana Yesus sendiri juga mengalami berbagai macam kesulitan, Dia ditolak, Dia menderita, demikian juga itu juga yang akan dialami oleh para pengikutnya. Namun demikian, kita dapat bersukacita di dalam penderitaan karena kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan Yesus kita adalah Allah yang juga menderita bagi kita. Dan Dia juga sanggup menggunakan penderitaan itu untuk menceritakan tentang kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Nah kids, menaati Allah bisa jadi sulit. Bahkan terutama ketika mungkin kalau kita taat, ada harga yang harus dibayar. Ada kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi para rasul mengerti bahwa lebih penting untuk taat kepada Allah karena itu menyenangkan hatinya daripada kita mungkin taat kepada yang lain dan kita akhirnya berhenti bercerita tentang Yesus. Allah lebih penting daripada apapun dan apa yang Dia lakukan selalu yang terbaik buat kita. Maka dari itu, mari kita yang sudah menerima akan kasih Allah itu, kita mau meresponinya, mengucap syukur kepada Allah dengan selalu menaatinya karena itu menjadi sebuah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti para rasul, kita juga harus menceritakan tentang Yesus apapun resikonya, apapun kesulitannya. Dan kabar baiknya, Allah akan memberikan kita sukacita, bahkan keberanian untuk tetap terus taat meskipun mengalami penderitaan. Kita siap? Yuk sama-sama kita praktikkan firman Tuhan ini.
Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus tetap terus belajar taat meskipun ada kesulitan, meskipun bahkan ada penderitaan yang harus kami tanggung, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah menderita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Biarlah rasa syukur kami ini Tuhan, kami lakukan dengan kami menjadi anak Tuhan yang terus berani bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami apapun resikonya. Terpujilah Engkau Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.